吗？别闹得那么让你不知道，要不别人在这把的。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul yang membahas tentang kasus kriminal yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil kasus kriminal yang ada di Indonesia yang sedang viral, yaitu tentang bullying siswa SMP di Cilacap alami yang kekerasan mulai dipukul, diseret hingga ditendang. Viral video bullying atau perundungan terhadap siswa SMP di Cilacap yang mengalami kekerasan fisik mulai ditampar hingga ditendang di berbagai bagian tubuh. Dalam video yang berdurasi 4 menit 14 detik itu mempertontonkan aksi seorang siswa SMP yang di tengah menghajar temannya, mulai dari memukul, menendang, menginjak, serta menyeret tubuh korban. Aksi itu pun tidak dilakukan sekali, namun berkali-kali hingga korban tergeletak lemas di lapangan. Di dalam video itu terlihat juga bahwa korban sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku. Sementara itu, siswa lain yang berada di TKP terlihat ada yang hendak melerai. Namun rupanya mereka juga diancam oleh pelaku apabila membela korban. Ancaman itu rupanya membuat siswa lainnya takut dan membuat mereka hanya bisa menjadi penonton dalam aksi perundungan itu. Menurut informasi dari Tribun Banyumas, pelaku dan korban diduga merupakan sesama siswa SMP negeri di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Belum diketahui secara pasti penyebab aksi perundungan itu. Namun informasi terbaru, pelaku sudah dijemput oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari video yang beredar, terlihat petugas kepolisian membawa pelaku yang mengenakan pakaian hitam keluar rumah. Saat dimasukkan ke dalam mobil, warga sekitar rumah pelaku meneriaki pelaku diberitakan sebelumnya. Kasus perundungan siswa terjadi di SMPN 2 Cimanggu, Cilacap. Wakapolresta Cilacap AKBP Dr. Arif Fajar Satria menuturkan pihaknya menerima laporan kasus tersebut dari Kapolsek Cimanggu pada Selasa 26 September 2023 sore sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan itu dijelaskan bahwasannya telah beredar video perundungan di salah satu SMP di wilayah Cimanggu. Menurut pendapat saya tentang kasus bullying di Indonesia sangat memprihatinkan dan perlu diselesaikan segera. Solusinya harus dilakukan secara menyeluruh oleh semua pihak, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Sekolah perlu memberikan pendidikan anti-bullying kepada siswa dan menerapkan peraturan yang jelas terhadap pelaku bullying. Orang tua perlu mengajarkan empati dan menjadi teladan sikap yang baik di rumah. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan dan undang-undang yang melindungi korban bullying. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, saya yakin bullying di Indonesia bisa dikurangi, bahkan bisa dihentikan. Menurut psikologi umum, ada beberapa sudut pandang tentang kasus bullying. 1. Bullying merupakan bentuk agresif dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bullying untuk menunjukkan dominasi dan kekuatan terhadap korban. Pelaku bullying umumnya memiliki harga diri yang rendah dan melakukan bullying untuk merasa lebih berkuasa. 2. Korban bullying cenderung memiliki citra diri negatif dan kurang percaya diri. Mereka seringkali dipilih menjadi target karena dianggap lemah dan tidak mampu melawan. Akibat dari bullying, citra diri korban makin memburuk. Ketiga, perilaku bullying dapat dipacu oleh lingkungan sekitar seperti teman sebaya, lingkungan keluarga, dan budaya sekolah atau masyarakat yang membiarkan atau bahkan mendorong terjadinya bullying. 4. Dampak jangka panjang dari bullying dapat sangat merugikan korban, seperti gangguan psikologis, cemas, depresi, PTSD, prestasi buruk di sekolah, hingga cenderung bunuh diri. 5. Mencegah dan menangani bullying memerlukan pendekatan sistematik dan melibatkan berbagai pihak termasuk korban, pelaku, keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Pendidikan anti-bullying dan lingkungan yang mendukung perlu diciptakan. Dengan memahami sudut pandang psikologis ini, diharapkan masyarakat bisa lebih simpati, tidak menyalahkan korban, dan ikut berperan aktif mencegah dan menangani kasus bullying
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.